Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar. Hai sobat, ketemu dengan Cak Heri lagi nih. Semoga berkenan ya. Apa kabar? Semoga kabar baik semua. Kali ini materinya tentang penerapan algoritma percabangan, yaitu if dalam bahasa pemrograman C++. Presentasinya dibuat sederhana, semoga bisa diikuti. Selamat menyaksikan. Sebelum mendalami apa atau bagaimana if dalam algoritma percabangan, alangkah baiknya mengingat-ingat kembali apa itu algoritma dan bagaimana strukturnya. Seperti sudah diketahui bahwa konsep algoritma ini awalnya dikenalkan oleh Muhammad ibnu Musa al-Khawarizm. Ya, beliau lahir pada tahun 770 Masehi di Khawarizm, Uzbekistan. Singkat saja, bahwa algoritma disarikan dari berbagai sumber adalah urutan langkah-langkah, yaitu tentunya dari hasil pemikiran yang logis, maksudnya bisa diterima oleh akal, dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi poinnya adalah urutan, ya, logis, masalah, dan sistematis. Mari kita lanjut ke strukturnya. Struktur algoritma yang pertama yaitu sekuensial atau sequencing atau berurutan. Dianalogikan sebagai suatu kendaraan yang berjalan lurus ke suatu tempat. Jadi jalannya lurus, tidak berbelok-belok atau tidak mutar-mutar. Dalam algoritma ini, instruksinya dikerjakan dari awal satu persatu, urut sampai selesai. Dari baris program yang di sebelah kanan ya, terlihat bahwa tujuannya adalah menampilkan isi variabel A. Dimulai dari yang paling atas include hingga yang paling terakhir adalah tutup kurung kurawal. Setiap instruksinya itu dikerjakan secara urut satu persatu, sehingga nantinya ketika dijalankan atau di-run akan menampilkan nilai variabel A. Next. Struktur berikutnya adalah pemilihan atau keputusan atau percabangan atau branching. Dianalogikan sebagai suatu kendaraan di persimpangan jalan yang akan memilih lurus atau belok. Nah, suatu program itu tidak selamanya akan berjalan mengikuti struktur berurutan atau sekuensial seperti yang awal tadi. Jadi program itu kadang-kadang perlu merubah urutan pelaksanaan program atau berpindah atau meloncat ke baris tertentu. Dan kalau dilihat dari baris program yang di sebelah kanan, terlihat bahwa percabangan ini menggunakan if else, ya, yang bagian yang berwarna merah itu. Jika benar, maka akan menampilkan kalimat A lebih besar 7. Jika salah, maka akan menampilkan kalimat A lebih kecil 7.
Keputusan benar salah itu tergantung kondisi if di dalam kurung A lebih besar 7. Perhatikan bahwa A itu adalah 8 dan pernyataan kondisinya adalah A lebih besar 7. Maka cara membacanya adalah dengan bertanya, apakah A lebih besar 7? Maka jawabannya ya, alias benar. Sehingga ditampilkan kalimat A lebih besar 7. Next. Ini struktur algoritma yang berikutnya adalah perulangan atau looping. Dianalogikan sebagai suatu kendaraan yang berjalan berputar-putar keliling atau seperti mobil balapan di dalam sirkuit lingkaran ya. Dalam program komputer, kadang-kadang harus mengulang satu atau sekelompok perintah berkali-kali agar memperoleh hasil yang diinginkan. Dari baris program yang terlihat di sebelah kanan itu bahwa perulangan di sini menggunakan for. Ya, tujuannya adalah menampilkan kata hello sebanyak 3 kali. Banyaknya perulangan ditentukan oleh variabel A, ya, diawali dengan A sama dengan 0, dibatasi dengan A lebih kecil dari 3. Dan penambahan A setiap mengulang adalah A++ atau A sama dengan A ditambah 1. Jadi setiap kali mengulang atau looping A akan bertambah dari 0 menjadi 1, kemudian 1 menjadi 2, dan seterusnya hingga batasnya 3. Oke, lanjut. Dalam prakteknya, algoritma percabangan atau perulangan itu tidak akan terlepas dari materi operator, baik operator aritmatika yang berwarna merah ya, operator perbandingan yang berwarna hijau, operator penugasan yang berwarna oranye, operator logika yang berwarna ungu. Jadi operator mana yang digunakan itu nanti tergantung masalah apa yang hendak diselesaikan. Ini sudah pernah kita bahas ya. Lanjut. Sesuai tema kali ini yaitu tentang algoritma percabangan, maka sebagai awal akan dibahas tentang if. Perhatikan sintaknya, yaitu diawali dengan if. Ingat ya, if-nya harus huruf kecil semua. Lalu kondisi, yaitu yang diletakkan di dalam kurung. Membahasakan kondisi tersebut bisa seperti melakukan pertanyaan, seperti apakah A sama dengan 7? Ya. Nah, pada bagian ini mesti diingat kembali materi tentang operator. Dalam contoh tersebut adalah operator perbandingan. Jawaban dari kondisi hanya ada 2, yaitu benar atau ya, atau salah atau tidak. Jika benar, maka instruksi atau perintah di dalam kurung kurawal akan dikerjakan atau dieksekusi. Jika salah, maka langsung lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu tampil kata selesai.
Jadi instruksi dalam kurung kurawal akan diabaikan. Perhatikan contoh penggunaan if dalam baris program di sebelah kanan itu, khususnya yang berwarna merah. Tentunya juga perhatikan bagian before if dan after if. Oke, kita lanjut. Nah, berikut adalah latihan membuat program sederhana dengan if. Selamat menyaksikan. Oke, next. Selanjutnya adalah tugas berlatih menggunakan if. Perhatikan gambar flowchart berikut. Diketahui ada 3 variabel, yaitu variabel umur sebagai umur, variabel kini sebagai tahun sekarang, dan variabel lahir sebagai tahun lahir, di mana umur adalah hasil pengurangan variabel kini dengan lahir. Misalnya kini adalah 2021 dan lahir adalah 2000. Maka umur adalah 2021 dikurang 2000, yaitu 21. Perhatikan gambar yang berbentuk belah ketupat.
itu adalah kondisi if, yaitu membandingkan umur dengan nilai 17 atau membandingkan 21 dengan 17 karena umur 21. Kondisi if tersebut dapat dibuat pertanyaan seperti apakah umur lebih besar dari 17 atau apakah 21 lebih besar dari 17? Jawabannya tentu ya atau benar. Maka akan tampil kalimat umurnya di atas 17. Andaikan misal umur lebih kecil dari 17, misalnya umur 15 gitu ya, maka kalimat tersebut akan diabaikan. Itu kalimat yang umurnya di atas 17 itu akan diabaikan dan langsung ke tampilkan selesai karena jawabannya tidak benar atau salah. Semoga bisa mengerjakan. Mudah kan? Next. Nah, berikut adalah contoh program dari tugas yang tadi. Silahkan kalau mau mencoba. Di sebelahnya juga ada dalam bentuk video. Jika mau membuat program berbeda, ya itu jauh lebih baik. Misalkan tahun lahir dan tahun saat ininya itu dibuat dalam bentuk masukan atau menggunakan C-in. Ya silakan diperhatikan dengan seksama, dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat, apalagi ketinggalan. Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan.
Oke, next. Ya, ternyata slide terakhir ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa lebih paham dan juga bisa lebih terampil. Silahkan banyak-banyak berlatih. Maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Sampai jumpa di materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.